Ya, oke, pada soal yang pertama, pada networking, yang pertama itu pelajari apa itu DNS dan Internet Proxy Gateway. Jadi secara dari pengertian sendiri dari DNS, dari sumber yang saya ambil di alamat ini, bahwa DNS itu merupakan hanya sebagai penamaan saja. Jadi sebuah nama sistem database yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer. Jadi misal di sini contohnya adalah google.com. Nah, Google ini memiliki IP 74.125.93.105. Namun hanya untuk mempermudah membuka halaman Google, kita tidak perlu mengingat-ingat IP-nya. Kita cukup membuka dari www.google.com. Nah, inilah peranan dari DNS. Atau bila dijadikan analogi, DNS ini seperti buku telepon. Jadi kita tahu orangnya, tapi kita tidak tahu berapa nomor telepon. Ya, pada case yang berikutnya yakni Squid. Pada soal yang pertama di Squid ini, jelaskan apa itu Squid, cara kerjanya, serta tujuan digunakannya. Lalu berikan contoh penggunaan Squid dalam kehidupan nyata. Jadi untuk penjelasan dari Squid ini banyak sekali situs yang menyediakan menjelaskan ini. Squid sendiri adalah software publik yang di public domain berbasis Unix. Jadi Squid ini buatan dari Unix. Fungsi dari Squid sendiri yaitu melakukan caching atau menyimpan data yang diminta oleh pengguna atau biasa disebut komputer client berupa HTTP, HTTPS maupun FTP. Jadi pada referensi yang saya dapatkan di sini dicontohkan, yakni misalkan kita ingin membuka video yang ada di YouTube. Jadi sebenarnya meskipun YouTube ini memiliki server yang ada di Amerika, kita tidak mengakses video yang ada di YouTube sendiri itu dari Amerika. Jadi video yang dari server YouTube pusat itu dilakukan atau disimpan secara sementara pada server Squid yang ada di Indonesia. Jadi sehingga jika ada pelanggan yang ada dari Indonesia yang ingin mengakses video YouTube tersebut, maka tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama dengan harus mengakses dari server yang cukup jauh dari Amerika, seperti itu. Keuntungan dari penggunaan Squid ini sendiri yaitu banyak sekali, seperti menghemat bandwidth dan meningkatkan waktu respon dengan caching halaman web. Jadi caching di sini maksudnya semisal sebelumnya sudah diakses, di sini dia tidak perlu melakukan load lagi, sehingga alamat yang sudah ada itu tidak perlu di load lagi, sehingga cukup cepat. Secara singkat seperti itu. Lalu untuk penggunaan dari Squid ini sendiri sangat banyak sekali. Ya, dari penggunaan Squid ini banyak sekali dari contoh-contoh yang ada di Google. Saya lihat di sini banyak menggunakan Squid untuk menunjang sistem informasi, lalu pada proxy cache video seperti YouTube tadi, lalu untuk akselerasi penggunaan internet, mempercepat penggunaan internet, untuk mengontrol penggunaan internet, lalu ya banyak sekali memang fungsi dari Squid ini. Bahkan Squid ini juga bisa digunakan untuk sini ada yang membuat Squid sebagai web filtering. Jadi penggunaan sehari-hari dari Squid ini pada nomor 4 sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yakni sangat banyak sekali penggunaan dari Squid ini. Langsung saja cara instalasi dari Squid. Kita buka di sini, IP-nya 1.14. apt get install Squid. Ini langsung melakukan instalasi, download.
dari file dari Squid ini sendiri. Ya, untuk instalasi saya mendapatkan referensi dari thingsfree.wordpress.com. Sudah jelas sekali di sini, cuman pada contoh di sini topologinya sudah ditentukan, ya, ini harus mengganti IP seperti ini. Di sini saya mengikuti dari IP yang sudah ada di laptop saya. Ya, proses instalasi Squid sudah selesai. Lalu untuk step selanjutnya kita gunakan, kita harus edit ini Squid config. Ini adalah gambaran secara umum saja untuk instalasi dari Squid ini. Oke, langsung saja kita buka etc Squid 3 squid.config. Nah, di sini lalu akan muncul seperti ini. Di sini defaultnya Squid dimatikan. Untuk menyalakannya kita ubah yang ini menjadi low. Kita cari tulisan localnet dengan Ctrl W, localnet. Kita cari local network. Mungkin lebih mudah kita edit menggunakan gedit saja. Gedit, cari local network. Oh, ternyata di sini sudah allow, berarti sudah aktif. Nah, di sini kita harus ganti allow. Setelah dilakukan allow semua, kita bisa kita bisa mengatur besaran cache yang akan disimpan nantinya pada cache_dir. Nah, pada di sini cachenya yang tersetting secara default, ya, ini sebesar 100 mega. Kita bisa ganti di sini, ini adalah satuannya mega. Kita misalkan hendak ganti 1 giga, jadi kita gantikan sini. 1000 mega. Bila selesai kita klik Ctrl S, Shift.
Sebenarnya ada lagi aplikasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan squid ini, namun saya rasa terlalu jauh, jadi pada case ini cukup di sini. Berlanjut pada case yang terakhir, yakni firewall. Apa pengertian dari IP tables, lalu bagaimana cara menambah, melihat maupun menghapus rules dari IP tables. Jadi untuk penggunaan dari IP table sendiri, kita bisa melakukan seperti filtering. Jadi IP tables ini berfungsi melakukan filter penyaringan terhadap traffic lalu lintas data. Jadi kita bisa membatasi siapa saja yang boleh melewati, istilahnya sebagai apa ya? Saringan saja sih, boleh melewati atau enggak gitu dengan IP tables ini sesuai dengan IP yang sudah kita atur. Nah, untuk menambahkan kita bisa menggunakan IP tables min i input, kita tambah min s, lalu IP berapakah yang hendak ditambahkan, misalkan 192, 168, 1233, 2. Nah, untuk mengecek atau view kita gunakan IP tables min L besar. Nah, terlihat di sini 192.168.132 sudah tertambah di sini, ditambahkan. Misal kita tambahkan lagi, misalnya IP tables min i input min s 123.3. Kita cek apakah ada. Nah, ternyata di sini sudah ada. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya mudah saja, kita ketikkan IP tables min d input. Nah, sesuai yang di view tadi min L, ini dia baris keberapa. Misalkan kita hapus baris yang kedua, input 2. Nah, kita lihat lagi apakah yang 1232 masih ada. Nah, dari ini tadi kita hapus pada baris yang kedua ini, sekarang sudah tidak ada. Sekarang tinggal 192, 168, 123.3 pada baris yang pertama. Jadi seperti ini untuk cara melihat, menghapus maupun menambahkan pada IP tables beserta sedikit penjelasan dari IP tables. Sekian dari saya, terima kasih.